Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pretia Priska Harun dengan NIM 2365011. Baik, presentasi ini akan membahas 15 pertanyaan seputar Big Data. Nah, di sini saya sudah memilih soal-soalnya. Ada 15 pertanyaan. Lanjut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan bertumbuh dengan cepat sehingga tidak dapat diolah, disimpan, atau dianalisis menggunakan metode dan perangkat pengolahan data tradisional seperti database relasional biasa. Data ini biasanya berasal dari beragam sumber berikut. Yang pertama, ada media sosial, kedua sensor IoT, ketiga transaksi bisnis, keempat log server, dan yang terakhir perangkat mobile. Lanjut, karakteristik Big Data konsep 5V. Di sini ada 5. Yang pertama, volume. Volume itu ukuran data yang sangat besar dari terabyte hingga zettabyte. Yang kedua, velocity. Ini kecepatan data dihasilkan dan diproses secara real time. Ketiga, variety. Beragam format, terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keempat, veracity. Tingkat kebenaran dan kualitas data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah value. Nilai atau insight bermanfaat yang diekstrak lewat analisis. Selanjutnya, arsitektur Big Data. Kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana data dalam jumlah besar dikumpulkan, disimpan, diproses, dianalisis, dan disajikan dirancang agar sistem mampu menangani volume, kecepatan, dan variasi data secara efisien dan scalable. Di sini terdiri atas 6. Yang pertama data source, kedua data ingestion, ketiga data store, keempat data processing, kelima data analysis, dan yang terakhir visualization atau output. Selanjutnya komponen utama arsitektur Big Data. Yang pertama data source, sensor, media sosial, transaksi, log, dan lainnya. Kedua, data ingestion, pengumpulan data ke sistem, MIS, Apache Kafka, dan Flume. Ketiga, data storage, penyimpanan terdistribusi, HDFS, data lake, atau NoSQL. Ketiga, dan yang keempat, data processing, pengolahan batch atau real time, Spark, MapReduce, dan Storm. Yang kelima, data analisis. Menghasilkan insight lewat ML, statistik, dan data mining. Kelima, visualization atau output, dashboard, laporan, dan grafik yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, data manajemen dan security. Ini mengelola metadata, keamanan, dan tata kelola data. Selanjutnya ada MapReduce dan tahap map. Apa sih itu MapReduce? Model pemrograman sekaligus kerangka kerja untuk mengolah dan menghasilkan kumpulan data berukuran besar secara paralel dan terdistribusi di banyak komputer atau kluster. Fungsi tahap map membaca data input yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil, split atau chunk. Kedua, memproses setiap bagian data secara paralel di berbagai node dalam cluster. Dan yang terakhir, mentransformasikan data input menjadi pasangan key value sebagai output sementara. Selanjutnya, alur kerja MapReduce dari input hingga output. Yang pertama,
Input splitting, data besar dipecah menjadi beberapa bagian kecil agar diproses paralel. Kemudian mapping setiap bagian diproses fungsi map menghasilkan pasangan key value. Selanjutnya, shuffle dan sort. Hasil map dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan key yang sama. Selanjutnya reducing. Fungsi reduce mengaggregasi value dari tiap key atau miss penjumlahan. Dan yang terakhir output, hasil akhir disimpan di penyimpanan terdistribusi seperti HDFS. Selanjutnya, Hadoop, fondasi ekosistem Big Data. Hadoop adalah framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar atau big data secara terdistribusi di banyak komputer atau kluster. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, HDFS, Hadoop distribusi file system. Data dipecah jadi blok, disebar, dan direplikasi ke banyak node untuk kendala tinggi. Selanjutnya, MapReduce, model pengolahan paralel di banyak node, jauh lebih cepat dari pemrosesan satu mesin. Dan yang terakhir ada YARN, mengatur alokasi sumber daya atau CPU memori di seluruh kluster secara efisien dan seimbang. Selanjutnya, Apache Spark, pemrosesan in memory. Mengapa Spark lebih cepat? Pertama, pemrosesan in memory, data diproses di RAM tanpa dibaca tulis disk berulang setiap tahap. Kedua, ada DEC execution engine, menyusun seluruh operasi jadi graf sebelum eksekusi untuk optimis. Ketiga, lazy evaluation, rencana eksekusi disusun dulu, dijalankan saat benar-benar diperlukan. Dan yang terakhir, mendukung iteratif. Data dimuat sekali dan dipakai berulang kali untuk. Dan yang terakhir, mendukung iteratif. Data dimuat sekali dan dipakai berulang, ideal untuk machine learning. Selanjutnya, mengapa Big Data penting bagi organisasi? Big Data memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti dan fakta, atau data-driven, bukan hanya intuisi. Di sini ada 5. Yang pertama, wawasan lebih mendalam, menemukan pola, tren, dan korelasi tersembunyi dari data berskala besar. Yang kedua, kecepatan respons, data real-time merespon perubahan pasar dan risiko lebih cepat. Ketiga, personalisasi layanan, rekomendasi produk sesuai preferensi dan riwayat perilaku pelanggan. Keempat, efisiensi operasional mengetahui. Yang keempat, efisiensi operasional, mengidentifikasi pembaruan dan memprediksi kerusakan mesin. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif, bergerak lebih cepat dan akurat dibanding kompetitor konvensional. Selanjutnya ada sumber penyimpanan dan pemrosesan data. Ketiga komponen membentuk alur kerja yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Mulai dari data source, media sosial, sensor IoT, transaksi log aplikasi, perangkat mobile, data terstruktur, semi atau tidak terstruktur.
Selanjutnya ke data strong, menampung data dari berbagai sumber memakai penyimpanan terdistribusi seperti ADFS, data lake, atau NoSQL. Dan selanjutnya data processing, data diolah, dibersihkan, ditransformasikan, dan dianalisis menjadi insight bernilai. Lanjut, peran sistem manajemen data. Di sini ada 6. Yang pertama, pengorganisasian data, mengatur struktur dan meaning. Yang pertama, selanjutnya peran sistem manajemen data. Di sini ada 6. Yang pertama, pengorganisasian data, yaitu mengatur struktur dan pengindeksan agar mudah diakses dan dicari. Kedua, keamanan dan kontrol akses, melindungi data dari akses tidak sah dan mengatur hak akses. Ketiga, tata kelola data, kebijakan, standar, dan tanggung jawab sesuai regulasi dan bisnis. Keempat, menjaga kualitas data, memastikan data akurat, konsisten, bebas duplikasi atau data cleansing. Kelima, metadata manajemen, yaitu mengolah info asal data, format, dan waktu pembaruan. Dan yang terakhir, skalabilitas dan ketersediaan. Menangani pertumbuhan volume data. Selanjutnya, risiko bertahan pada sistem penyimpanan tradisional. Dampak jika organisasi tetap memakai database relasional, tinggal untuk mengelola data berskala big data. Ada 6. Pertama, keterbatasan kapasitas, hanya mampu scale. Ada 6. Pertama, keterbatasan kapasitas, hanya mampu scale up, bukan scale out. Cepat mencapai batas kapasitas. Kedua, single point of failure, data terpusat, kegagalan sistem beresiko menghilangkan seluruh data. Ketiga, biaya operasional tinggi, scale up butuh perangkat keras enterprise yang jauh lebih mahal. Keempat, penurunan performa. Query melambat karena satu server menangani seluruh beban akses. Kelima, sulit tangani variasi data, yaitu dirancang untuk terstruktur, sulit untuk teks, gambar, dan video. Dan yang terakhir, keputusan terlambat. Pengolahan lambat menghambat insight. Selanjutnya, mengelola data transaksi, pelanggan, dan aktivitas. Yang pertama, data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna. Dikumpulkan dan disimpan terdistribusi di Hadoop atau HDFS arsitektur data, lalu diproses di MapReduce, analisis berskala besar, dan Apache Spark analisis cepat atau real time, dan mendukung keputusan bisnis, strategi pemasaran, layanan pelanggan, dan deteksi penipuan transaksi. Kesimpulannya, Big Data mengubah data mentah menjadi insight strategis untuk keputusan yang lebih tepat dan cepat. Arsitektur Big Data menyatukan sumber, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi dalam satu alur kerja. Hadoop, HDFS, MapReduce, Yarn menjadi fondasi penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi yang andai dan berhemat.
Hadoop, HDFS, MapReduce, dan YARN menjadi fondasi penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi yang andal dan hemat biaya. Apache Spark mempercepat pemrosesan lewat komputasi in-memory, DEC, dan dukungan proses iteratif. Dan yang terakhir, pendekatan terpadu ini memungkinkan organisasi mengelola data transaksi, pelanggan, dan aktivitas secara efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.